Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Nats pengantar ibadah kita hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ketiga. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan menaikkan satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita mengucapkan syukur, terima kasih jikalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang karena anugerah dari Tuhan. Pujian Ku ada sebab karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pertama-tama kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk negara dan bangsa kita, khususnya kita berdoa untuk bencana yang terjadi di beberapa bagian negara kita. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk peranan gereja di dalam masa pandemi ini, baik itu di dalam penggembalaan jemaat maupun di dalam penginjilan, agar bisa tetap berjalan dengan baik walaupun dalam situasi pandemi seperti saat ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Hingga kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada saat ini sebagai anak-anak Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari hingga hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesabaran Tuhan yang senantiasa menolong kami melalui kehidupan kami hingga pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami. Jikalau sebagai anak-anak Tuhan kami masih seringkali mendukakan hati Tuhan, ajarlah kami terus Tuhan, bentuklah kami terus, sehingga kami sehari demi sehari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami ingin membawa doa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Engkau tahu Tuhan, di beberapa bagian negara kami begitu banyak sekali bencana yang terjadi. Di Mamuju gempa, di bagian Kalimantan Selatan adanya banjir bandang. Tuhan, kami menyerahkan khususnya penanganan para korban bencana ini ke dalam tangan Tuhan, agar supaya pemerintah dari pusat sampai daerah boleh sungguh-sungguh mereka memberikan bantuan untuk mereka para korban ini. Kami berdoa agar bantuan yang disalurkan boleh tepat kepada mereka yang membutuhkan. Kami berdoa bagi para relawan yang bekerja, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan pada mereka, kesehatan Bapa, sehingga mereka boleh membantu para korban bencana untuk boleh pulih dari keadaan saat ini. Kami menyerahkan upaya pencarian korban yang masih dilakukan khususnya di Mamuju ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong Tuhan mereka yang bekerja, untuk mereka boleh melakukan tugas mereka. Terima kasih ya Bapa untuk pimpinan dan penyertaan-Mu untuk negara kami. Kami menyerahkan di kedepan Tuhan terus pemerintah negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka. Bapa, saat ini kami berdoa untuk peranan gereja Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, agar penggembalaan jemaat maupun penginjilan boleh tetap dijalankan, walaupun di dalam situasi seperti sekarang dengan sarana prasarana yang mungkin terbatas, tetapi kami rindu Tuhan agar gereja tetap berperan aktif untuk boleh melakukan penginjilan di seluruh dunia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri jemaat, mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan kembali menaikkan satu pujian dari KPPK 146. Pujian ini mengatakan, apabila di hati kita ada ketakutan, ada dosa, ada keluh kesah, mari cukup kita datang kepada Tuhan melalui doa. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan akan menolong dan membuka jalan kita buat kita. Mari kita pujikan KPPK 146, Beritahu Yesus. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu anu rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu bila ada susah,
beritahu Yesus, beritahu Yesus di hatimu. Bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Bacaan pertangkapan kita hari ini terambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Sampai di sini bacaan pertangkapan kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Sucipto Notonegoro dengan tema mau dibentuk atau terpaksa dibentuk. Mari kita akan kembali mengangkat satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu
kepada Pendeta Sucipto, saya persilahkan. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang kukasihi dalam namanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendapat kesempatan untuk beribadah. Dan terlebih kita akan bersama sebentar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, walaupun masih dalam keadaan yang sangat terbatas, walaupun kita masih terhalang tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Karena itu sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa, mohon anugerahnya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di tengah segala keterbatasan, di tengah segala kesulitan yang ada, kami masih punya kesempatan untuk bersama-sama membaca dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bahwa di tengah-tengah masa yang tidak mudah seperti ini, firman-Mu boleh sekali lagi menghibur, meneguhkan, menguatkan, bahkan sekaligus firman-Mu itu yang akan memimpin kami kepada kebenaran. Firman-Mu itu yang akan menolong kami untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam segala keterbatasan ini, mohon anugerah Tuhan menyertai kami semua, baik hamba-Mu ini yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mengikutinya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya mengajak saudara untuk membaca bagian firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-24. 2 Tawarik pasal yang ke-24, saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan yang kedua terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Saya lanjutkan ayat yang ke-15. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja.
Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Sabat anak Simeat perempuan Amon dan Yosabat anak Simrit perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini sebelum kita lebih jauh merenungkan akan bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan satu tayangan klip yang saya akan putarkan. Saudara, ini adalah kesekian kalinya seingat saya melihat dan memutar klip ini. Tapi pesannya yang begitu kuat menurut saya menjadi peringatan yang tidak boleh kita remehkan begitu saja. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk meluangkan 3,5 menit ke depan untuk menyaksikan tayangan ini. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think. Sebuah tayangan yang menarik bukan? Saudara, tayangan ini atau klip pendek ini menunjukkan kepada kita satu pesan yang begitu kuat. Kalau di dalam istilah yang dipakai oleh pakar yang menjelaskan tadi disebutnya sebagai social learning
atau bagaimana pembelajaran sosial, bagaimana kita belajar dari orang-orang di sekitar kita. Di dalam judulnya, klip ini disebut sebagai social conformity, keserupaan sosial. Bagaimana perilaku kita rupanya dibentuk dan akhirnya sadar, tidak sadar, sengaja, tidak sengaja, ingin atau tidak ingin, kita lalu kemudian meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Saya mengulang sedikit hal-hal yang perlu kita highlight dari video pendek tadi. Saudara perhatikan bahwa video ini dibuat sebagai sebuah sebuah percobaan sosial, ya. Semua orang di dalam ruangan itu tadi di awal itu adalah para pemain peran. Mereka bukan orang-orang yang tidak saling kenal. Lalu kemudian satu orang gadis dengan pakaian ungu menjadi percobaan mereka yang pertama. Gadis ini masuk tanpa tahu apa-apa, lalu kemudian orang-orang banyak yang di sekitarnya itu yang sedang menunggu di ruang tunggu dokter itu kemudian melakukan satu gerakan yang berulang-ulang. Tiap kali bunyi bip, tiap kali alarm berbunyi mereka berdiri. Saudara perhatikan tadi, hanya butuh 3 kali bip, gadis ini lalu kemudian suka ndak suka, ngerti ndak ngerti, dia langsung meniru perilaku orang-orang lain. Tapi menariknya saudara, gadis ini melakukan ini terus-menerus sampai kemudian satu persatu orang-orang pemain peran tadi semua sudah masuk ke atau meninggalkan ruang tunggu itu, tinggal dia seorang diri. Dan ketika kemudian percobaan dilanjutkan, ternyata walaupun dia tidak ada lagi orang-orang pertama tadi yang pemain peran tadi, ketika dia cuma sendirian, ternyata dia tetap melakukan hal yang sama. Bunyi bip, dia kemudian berdiri. Nah, yang lebih celaka dan luar biasa adalah ketika kemudian orang-orang baru masuk. Ini adalah orang-orang atau calon-calon peserta pemeriksa kesehatan yang bukan pemain peran. Ini orang-orang baru, orang-orang yang benar-benar juga ingin diperiksa kesehatan matanya di klinik itu. Mereka tidak saling kenal. Dan celakanya yang kita lihat adalah bahwa gadis ini yang tadi dibentuk di ruang tunggu dokter mata itu, kemudian dia membentuk orang-orang yang ada yang berikutnya. Sehingga dikatakan lalu kemudian ini berlanjut sampai kemudian seterusnya. Menarik sekali ketika gadis ini tadi diwawancara. Dia mengatakan waktu dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, dia merasa terkucilkan. Dia merasa tersendiri dan itu sangat mengganggu dia. Tapi kemudian ketika dia memutuskan dia melakukan hal yang sama, meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, berdiri tiap kali bunyi bip, dikatakan hatinya merasa nyaman, hatinya merasa tenang. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bagi seorang ahli yang tadi diwawancara, dia mengatakan bahwa ini sebetulnya sesuatu yang natural, yang kita alami sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Otak kita dikatakan memberi rangsangan semacam reward, penghargaan ketika kita berhasil meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Orang banyak khususnya yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak lakukan, kita kemudian merasa terhukum. Itu tadi kata si gadis ini, dia merasa hatinya nggak tenang, nggak nyaman, uncomfortable ketika dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Bapak Ibu, apa yang saya ingin tegaskan sebagai sebuah peringatan. Ini adalah sebuah kenyataan sekali lagi yang kita tidak bisa pungkiri. Kita ini makhluk sosial. Kita ini tidak pernah hidup sendirian. Kita hidup selalu bersama dengan orang-orang lain di sekitar kita. Zaman pandemi begini pun, kalau misalnya Bapak Ibu, saudara-saudara, khususnya Bapak Ibu yang lansia, yang sudah sangat terbatas, tidak bisa keluar rumah seperti dulu lagi. Apakah Bapak Ibu hidup seorang diri? Kan enggak juga. Lewat handphone, lewat video, lewat televisi, lewat TV kabel atau apapun. Bapak Ibu tetap terus melihat orang lain. Betul ya? Itu bisa disebut sebagai sebuah interaksi. Walaupun tidak ketemu tatap muka, tapi kita selalu melihat orang-orang di sekitar kita. Dan video tadi memberi satu peringatan bahaya yang penting. Bahwa kalau kita tidak sadar, jangan-jangan kita ini melakukan seperti yang dilakukan oleh si gadis pakai baju ungu tadi. Tanpa sadar kita ini meniru, mengulang apa yang dilakukan oleh orang lain. Khususnya orang banyak di sekitar kita.
padahal yang dilakukan belum tentu benar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian dari 2 Tawarik pasal 24 ini untuk memeriksa atau mengevaluasi kehidupan pribadi kita dari kacamata seorang tokoh Raja Yehuda yang namanya Raja Yoas ini. Karena kalau kita melihat kehidupannya Yoas ini, kita bisa melihat melakukan apa yang terjadi seperti yang dalam video klip tadi. Dan itu menjadi peringatan keras penting buat kita supaya jangan kita jatuh pada kesalahan yang sama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kisah hidup dari Raja Yoas, khususnya yang ditulis dalam 2 Tawarik pasal 24 ini, ada satu hal yang menarik ketika kita bicara yang namanya pertumbuhan rohani seorang anak Tuhan. Bapak Ibu, Yoas ini adalah Raja Yehuda yang ke-7. Jadi kalau kita ingat kembali pelajaran sejarah kerajaan Israel, Saul raja pertama, lalu Daud, lalu Salomo. Setelah Salomo mati digantikan oleh Rehabeam. Tapi begitu Rehabeam memerintah, tidak lama Israel langsung pecah jadi 2. 10 suku utara, Israel utara, dan 2 suku yang di bawah, yaitu kerajaan Yehuda yang lebih kecil. Rehabeam adalah raja pertama, lalu kemudian diganti oleh Abia, Asa, Yosafat, lalu kemudian Yoram, Ahazia, lalu kemudian Yoas. Nah saudara, yang menarik adalah dari kisah hidup Raja Yoas ini. Sebetulnya dia ini seorang raja yang hampir saja mengalami kematian waktu dia masih sangat kecil. Kenapa? Karena neneknya, ya, ibu dari Raja Ahazia, papanya, ketika si papa ini mati, Raja Ahazia mati, ya, lalu kemudian si nenek ini berusaha menguasai tahta Yehuda dengan cara membunuh semua keturunan raja. Tapi Yoas atas perlindungan Tuhan berhasil diselamatkan. Dia satu-satunya keturunan yang berhasil diselamatkan. Lalu kemudian selama 6 tahun berikutnya dia tinggal bersama Imam Yoyada dan para imam lain di Bait Suci. Jadi kita bisa katakan bahwa sebetulnya Raja Yoas ini 6 tahun pertama dalam kehidupannya itu adalah masa golden age, masa keemasannya sebagai seorang anak. Dia sebetulnya hidupnya itu di bawah pengajaran firman Tuhan. Imam Yoyada sebagai seorang imam yang konsisten memegang kebenaran Tuhan. Hatinya tidak condong ke kanan atau ke kiri. Hatinya tidak pernah melirik berhala A atau berhala B. Di luar sana orang-orang Yehuda itu menyembah berhala. Ahazia dihukum Tuhan. Lalu kemudian nenek kakeknya dari Yoas ini yaitu Yoram dihukum Tuhan. Karena mereka ini keturunan 2 keturunan dari Salomo ini menyembah berhala. Tapi Yoyada bersama para imam menjaga hatinya tetap bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin itu kemudian juga secara langsung atau tidak langsung diturunkan kepada Raja Yoas yang masih kanak-kanak ini. 6 tahun pertama dia hidup di bawah bimbingan dari Imam Yoyada di dalam Bait Suci. Oh, itu luar biasa. Setelah itu dikatakan begitu dia masuk masa usia 7 tahun. Yoyada kemudian bersama-sama dengan para pemimpin yang lain. Lalu kemudian menggulingkan Atalia, neneknya ini dari kekuasaan yang tidak sah itu. Lalu kemudian Yoas sejak umur 7 tahun itu diangkat jadi raja. Tadi firman Tuhan kita baca. Sejak dia diangkat jadi raja sekalipun umur 7. Itu kemudian dia tetap hidup sesuai apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 2 mengatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Yoyada. Jadi walaupun sekarang dia tinggal di istana, rupanya pengawasan, pengajaran dari Imam Yoyada itu tetap berlangsung. Sehingga kemudian Yoas ini tetap hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau saudara perhatikan nanti kita tidak punya waktu untuk membaca lebih lengkap atau lebih detail. Di ayat-ayat yang dari ayat 3 dan seterusnya itu diceritakan bagaimana Yoas ini lalu kemudian punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Merenovasi rumah Tuhan. Oh, itu suatu kerinduan yang baik. Karena papanya, kakeknya mereka sama sekali tidak peduli sama rumah Tuhan, Bait Suci. Yoas
sebagai raja yang masih muda punya kecintaan terhadap rumah Tuhan. Dia kumpulkan persembahan dari rakyat, lalu persembahan itu harusnya dipakai untuk membangun, merenovasi bait suci. Tapi saudara perhatikan, dari apa yang kita baca tadi, lalu kemudian kita bandingkan dengan kisah yang sama dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 21. Di situ disebutkan bahwa ternyata sampai pada satu waktu itu proses renovasi itu tidak jalan-jalan. Lalu kemudian Yoas menegur para imam, gimana ini kok proses renovasi tidak jalan-jalan. Lalu setelah itu baru kemudian mulai dijalankan. Saudara perhatikan, di dalam 2 Raja-Raja pasal 12, kisah Yoas menegur para imam, itu dicatat yaitu ketika dia sudah menjadi raja 23 tahun lamanya. Berarti 7 tahun dia jadi raja, ditambah 23 tahun itu umur 30. Sampai umur 30 dia masih melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hatinya tidak condong kepada berhala. Hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Hatinya tetap cinta rumah Tuhan. Sehingga dia tetap ngotot ingin merenovasi rumah Tuhan. Saat itu Yoyada masih ada. Nah memang kita kemudian tidak membaca ada informasi lebih detail apa yang terjadi selanjutnya. Berapa tahun kemudian kita tidak tahu. Lalu kemudian Yoyada yang sudah sangat tua itu, umur 130 tahun itu kemudian meninggal. Nah sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan memang tidak memberi informasi detail kapan ini Imam Yoyada ini mati. Waktu Yoas ini jadi raja tahun keberapa? Enggak tahu. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, renovasi bait suci sempat dikerjakan dan lain sebagainya. Katakanlah ya 5 tahun lah ya, 5 tahun. Berarti total 28 tahun Yoas jadi raja. Berarti tambah 7 tahun umur pertama jadi raja, 35 tahun. 35 tahun ini dia hidup sesuai firman Tuhan. 35 tahun ini dia hidup mendengarkan apa yang menjadi nasihat Imam Yoyada yang adalah wakil Tuhan itu. Tapi begitu Yoyada mati, tadi kita baca, apa yang terjadi? Hidup seorang Yoas langsung berubah. Tadi kita baca mulai ayat 15 sampai seterusnya bukan? Begitu Yoyada mati, lalu pemimpin-pemimpin lain itu datang menyembah Raja Yoas. Dan sejak saat itu dikatakan Raja Yoas mendengar mereka. Tapi masalahnya apa yang disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin yang baru itu, orang-orang yang dekat yang baru itu, ternyata lebih banyak bukan kebenaran firman Tuhan. Justru atas nasihat-nasihat mereka itu, Yoas kemudian berubah setia kepada Tuhan. Maka kemudian dia tidak lagi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu, saya mau memberi jeda sebentar di sini. Kita sering berpikir bahwa ketika seorang, katakanlah anak, dididik baik-baik. Oh, waktu sejak kecil dipaksa-paksa bila perlu ke sekolah minggu. Wah, nanti jadi jaminan sampai tua, sampai mati dia pasti cinta Tuhan. Oh, seorang remaja biasanya sudah telat ya. Wah, dari sejak kecil, dari anak-anak, dari kandungan masih di dalam perutnya mama, diputerin itu bukan cuma musik klasik supaya pinter otaknya, tapi kemudian dikasih itu Alkitab suara. Supaya apa? Sejak dari janin di kandungan dia sudah mendengar firman. Lalu kemudian apa? Nanti besok-besok besarnya dijamin pasti tidak jauh dari firman. Kisah hidup Yoas memberi kita satu peringatan. Tidak ada yang namanya otomatis. 1 tambah 2 pasti 3. Oh, kalau kecilnya sekolah minggu tidak pernah bolos, gedenya pasti cinta Tuhan. Oh, kalau sejak dari bayi, bahkan sejak dari janin kandungan ini anak dengar firman, lalu sampai tuanya, sampai matinya tidak akan pernah lupa firman. Maaf, kenyataannya tidak seindah itu. Apa yang mau saya tegaskan dalam bagian ini? Bahwa rupanya yang namanya proses bertumbuh itu, proses untuk mengenal Tuhan,
proses untuk dekat dengan Tuhan, proses hidup berjalan selangkah demi selangkah, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu tidak melulu karena masa lalunya. Kalau masa lalunya sudah bagus, pasti jaminan bagus. Tidak. Masa lalu yang baik ini memang jadi pertolongan, jadi modal awal yang bagus. Jangan mikir nek gitu. Nah makanya ya, karena Pak Pendeta hari ini bilang gak ada jaminan, ya wes lah anak-anak itu gak usah sekolah minggu, gak usah dengar firman, itu percuma. Salah, saya bukan mau ngomong begitu. Yang saya mau katakan adalah apa? Bahwa masa lalu, masa kecil yang baik ini tetap perlu diusahakan. Jangan kita sebagai orang tua lalu membiarkan anak-anak itu tumbuh liar tanpa firman Tuhan. Kalau Yoas saja yang sudah dari kecil dididik firman, hidup dewasanya bisa ngawur, bisa tersesat. Bayangkan kalau seorang anak dari sejak kecilnya tidak dididik sesuai firman Tuhan. Perhatikan. Maka dari kecil seorang anak memang tetap harus dididik dengan firman Tuhan. Dorong mereka untuk mengenal Tuhan. Dorong mereka untuk beribadah. Dorong mereka untuk membaca firman. Dorong mereka untuk tetap ibadah walaupun kondisinya online seperti sekarang. Dan saya ingatkan ini kepada anda para orang tua, baik papa mama atau emak engkong, ya. Anak-anak itu melihat apa yang Anda lakukan lebih daripada mendengar apa yang Anda ucapkan. Anda boleh ngomong, ayo rajin sekolah minggu walaupun dari rumah. Tapi kalau mereka lihat papa mamanya, emak engkongnya, kebaktian ogah-ogahan, itu yang ditangkap sama mereka. Walaupun Anda berkata, ayo kebaktian yang baik, ya sekolah minggu yang baik, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Tapi kalau dia lihat papa mamanya tiap kali hari Minggu nggak pakai mandi, cuma sekedar cuci muka, langsung sudah duduk atau bahkan berbaring di depan TV untuk ibadah, apa yang mereka tangkap? Sekali lagi, mereka melihat lebih banyak daripada mendengar. Didik mereka baik-baik. Karena Yoas yang sudah dididik baik-baik pun ternyata masa dewasanya meninggalkan Tuhan. Jangan Anda pernah meremehkan yang namanya kehidupan ini. Karena begitu sudah berjalan, susah untuk membaliknya. Yoas ini mengalaminya. Dari kecil dia sudah di bawah asuhan Imam Yoyada di dalam bait suci. Wah, itu satu lingkungan yang mungkin paling suci begitu ya, paling aman, imun dari segala macam dosa. Keluarganya para imam semua. Setelah 7 tahun dia pindah istana. Tapi Yoyada imam itu tetap menjaga dia. Maka hidupnya sampai katakanlah umur 35 tadi, hidupnya masih benar. Tapi begitu sang penjaga mati, begitu sang imam ini mati, muncul pengaruh baru. Tidak butuh lama, langsung dia berubah. Bisa jadi selama ini rupanya dia belum betul-betul punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga yang dia lakukan itu cuman apa? Cuman keterpaksaan. Cuman apa? Cuman ritual. Ayo waktunya doa. Ayo waktunya memberi korban di bait suci. Ayo waktunya ini. Ayo waktunya itu. Selagi masih ada si kepala sekolah, apalagi kalau kepala sekolahnya galak, wah ini dia tidak bisa main-main. Dilakukan senang tidak senang. Mungkin itu yang terjadi pada hidup Yoas. Sehingga walaupun 35 tahun diasuh oleh imam yang luar biasa ini, ternyata tidak butuh lama dia langsung berubah. Begitu sang imam meninggal, diganti teman-teman baru, langsung rusak hidupnya. Maka betul ya, sesuai peringatan firman Tuhan, hati-hati, jangan sesat ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan pernah meremehkan peringatan firman Tuhan. Yoas kira-kira 35 tahun hidup benar. Tapi begitu sang penjaga meninggalkan dia tidak punya koneksi sama Tuhan. Langsung hidupnya seperti layang-layang putus. Tidak lagi dikendalikan oleh kebenaran firman. Terbang sesuai tiupan angin. Sayang sekali.
Maka sekarang perhatikan apa yang terjadi kepada Yoas ketika ia memilih jalan yang salah ini. Saudara, kita perhatikan tadi, begitu Yoas meninggalkan Tuhan, memilih melakukan jalan sama seperti sahabat-sahabatnya, para pemimpin yang lain yang tidak kenal Tuhan itu, menyembah berhala dan lain sebagainya. Memang tidak disebut secara spesifik, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Di sini kasih karunia Tuhan dinyatakan. Apa itu? Tuhan itu tidak serta-merta membinasakan Yoas dan semua rakyatnya. Tidak. Persis seperti kata firman Tuhan, Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tapi jangan pernah mempermainkan kesabaran Tuhan. Jangan pernah mempermainkan akan limpahnya kasih setia Tuhan. Tuhan terus dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi, terus menerus mengirim nabi-nabi untuk memperingatkan Yoas. Terus menerus, bukan cuma satu kali, dua kali. Terus menerus. Tadi kita baca Yoas ini memerintah jadi raja itu kira-kira 40 tahun. Tadi sudah kita hitung kira-kira 28 tahun dia hidup sama Yoyada. Maka masih ada kira-kira 10-12 tahun dia hidup tanpa Yoyada. Hidup yang bejat itu loh. 10-12 tahun ini bukan Allah itu tidak pernah memperingatkan dia. Terus menerus dikirim nabi. Terus menerus dikirim nabi. Diperingatkan. Bukan cuma itu. Bahkan saya percaya ketika peringatan demi peringatan itu tidak didengar. Ada waktunya Tuhan kemudian mendatangkan hukuman. Walaupun hukumannya itu tidak langsung hukuman mati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, bandingkan catatan 2 Tawarik 24 ini dengan 2 Raja-Raja pasal 12. Ada perbedaan ending di sana. Di dalam 2 Tawarik 24 ini dikatakan begitu mereka tidak mendengarkan peringatan nabi-nabi, lalu kemudian Tuhan Allah mengirimkan Zakaria, anaknya Yoyada sendiri. Jadi mungkin ini kalau bisa dipikir-pikir, mungkin ini kayak omnya Yoas. Nah begitu ya, waktu dia masih kecil, Zakaria mungkin jadi teman mainnya, kira-kira seperti itu. Nah lalu kemudian dikatakan apa? Tapi ketika Zakaria maju memberi peringatan pun Zakaria tidak didengar. Baru kemudian dikatakan ada serangan dari negara asing, dari pasukan Aram. Walaupun cuma sedikit, tapi kemudian pasukan Yehuda yang besar dikalahkan. Yoas luka parah, lalu akhirnya mati dibunuh pegawainya. Perhatikan, bacalah di dalam 2 Raja-Raja pasal 12. Ceritanya agak sedikit berbeda. Di situ diceritakan ada Raja Aram, Hazael, itu datang ke Israel. Dia kemudian menguasai, menyerang kota Gad, itu kotanya orang Filistin, tapi dekat dengan Yehuda. Setelah menaklukkan Gad, dia kemudian mau mengepung Yerusalem dan Yehuda. Lalu kemudian Yoas dalam ketakutannya mengambil semua harta benda istana dan bait suci, lalu kemudian diserahkan sebagai upeti kepada Hazael. Lalu kemudian Hazael tidak jadi nyerbu, pulang ke negerinya. Loh, kok beda ini Alkitabnya? Nah, ingat ceritanya beda, tapi bisa jadi waktunya yang tidak sama. Saya menyimpulkannya adalah begini, di dalam masa 12 tahun itu loh, masa di mana Yoas memuas-muaskan hidup tidak karu-karuan sama teman-temannya itu loh. Membawa seluruh bangsa Yehuda nyembah berhala, bukan nyembah Allah. Allah kirim nabi memberi peringatan. Dikirim nabi, ditolak. Lalu kemudian mulailah Allah menunjukkan hukumannya. Dikirimlah pasukan Hazael, Raja Aram itu. Begitu ancaman tiba, mereka kalang kabut, ketakutan luar biasa, pasti kalah. Maka kemudian mereka harus merelakan hartanya dulu. Hartanya diserahkan supaya Hazael tidak jadi nyerbu. Hazael pulang. Harusnya kalau Yoas betul-betul mengingat pengajaran-pengajaran firman Tuhan di masa lalunya yang dia dengar dari Imam Yoyada almarhum. Hari itu kalau dia kemudian bertobat bersama dengan teman-temannya, bertobat mengakui dosa kepada Allah Yahweh, saya percaya
Kasih karunia Tuhan limpah. Kesabaran Tuhan panjang. Seperti kata firman Tuhan, seperti dari timur sampai barat, dari langit sampai bumi. Demikian dijauhkannya dosa-dosa kita dari kita. Saya percaya Tuhan akan mengampuni Yoas, meluputkan Yehuda dari kecelakaan, dari maut yang selanjutnya. Tapi celakanya ini orang tidak mau belajar dari pengalaman hidup. Begitu dia berhasil mengusir Hazael pergi, ancaman lewat, lalu apa? Dia balik kepada kehidupannya yang lama. Kehidupan yang meninggalkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Maka lalu kemudian Tuhan kirim, kalau tadi dikirim nabi, sekarang dikirim anaknya Yoyada, orang yang sangat dihormati oleh Raja Yoas, yaitu Sakaria. Tapi sayang sekali lagi, ini peringatan demi peringatan kebaikan, pengampunan, kesabaran, kasih karunia Tuhan ini ternyata tidak diterima dengan baik. Ketika akhirnya Sakaria datang sebagai mungkin ini semacam nabi pamungkasnya begitu ya, dikirim Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru persepakatan antara para pemimpin dan atas perintah raja. Itu Sakaria dilempari batu sampai mati. Nabi-nabi sebelumnya itu cuma ditolak. Tapi ketika Tuhan menunjukkan eskalasi dosa dan hukumannya, sekarang dikirim nabi yang the bestnya. Ini anaknya Yoyada sendiri, orang yang paling dihormati Yoas di masa lalu. Ternyata ini malah bukannya didengarkan, tapi justru dilempari batu sampai mati. Kisahnya itu bahkan sampai dicatat sampai di Injil Matius, di Injil Lukas. Kalian orang Israel menanggung darah yang ditumpahkan mulai Habel sampai Sakaria, anak Bechonya, anak Yoyada. Wow, kejahatan yang luar biasa serius. Maka yang namanya kasih karunia Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Setelah Sakaria anak Yoyada mati dengan tragis seperti itu, Tuhan kirim hukuman pamungkas buat Yoas dan semua teman-teman pengikutnya. Kali ini yang dikirim bukan Raja Aram Hazael dengan pasukan besar, bukan. Kali yang dikirim cuma pasukan kecil. Tidak dijelaskan siapa yang mimpin. Pasukan kecil, saya yakin rajanya tidak ikut. Pasukan kecil. Tapi pasukan kecil ini ketika datang ke Yerusalem, mereka membasmi, dikatakan semua pemimpin itu dibinasakan. Dan Yoas pun akhirnya ditinggalkan dalam keadaan luka berat, sampai akhirnya dia dibunuh oleh para pengikutnya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan sekali lagi, lewat kisah hidup Yoas ini kita belajar bahwa yang namanya menjalani hidup sesuai firman Tuhan itu bukan cuma untuk satu jangka waktu. Oh, kalau kecilnya sudah setia, pasti seumur hidup bisa dilepaskan, pasti setia. Gak bisa. Yang namanya pertumbuhan rohani itu proses. Prosesnya kapan berakhir? Sampai kita mati. Setelah mati, menutup mata, masuk lubang kubur atau dikremasi, prosesnya selesai, kita langsung disempurnakan di surga. Tapi sebelum hari itu tiba, pertumbuhan rohani itu terus harus diusahakan, dikerjakan, dijalankan, diperjuangkan. Jangan pernah berpikiran aku sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 kali selesai, beres, tidak perlu lagi baca Alkitab lagi. Tidak bisa. Aku sudah pernah itu puasa 40 hari 40 malam, berhasil. Lalu berarti berikutnya sudah, tidak perlu lagi doa, tidak perlu lagi disiplin rohani, tidak perlu apa-apa lagi. Pasti sudah jadi suci. Bukan. Kita ini bukan seperti orang belajar naik sepeda, sekali belajar 10 tahun kemudian pun masih bisa naik sepeda. Bukan. Pertumbuhan rohani itu terus diperjuangkan. Seiring waktu, perhatikan, Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan terus
dengan kesabarannya, kasih sayangnya, kita jatuh bangun, berhasil gagal. Tapi Allah tidak pernah kehilangan kesabaran, kasih setia. Terus dibantu. Kalau zaman dulu kirim nabi, zaman sekarang jangan berpikir, lalu berarti Tuhan nanti kirim pendeta, kirim pembicara. Zaman sekarang ini ya lewat YouTube banyak. Hati-hati, karena saya perhatikan sejak zaman pandemi ini, ya, karena akhirnya semua pembicara, semua pendeta, semua pengkhotbah lewat YouTube, maka ada pembicara tertentu tuh yang sekarang senjatanya makin aneh supaya makin didengar orang. Dan yang namanya aneh itu berarti apa? Tidak sesuai firman. Ngaco, ngawur, tidak karu-karuan, ngaku nabi, ngaku ini, ngaku itu, ngaku rasul, supaya sekarang orang dengerin dia. Karena kalau nggak aneh, nanti itu tadi, apa bedanya saya sama yang itu? Nah gitu ya, supaya pendengarnya banyak, khotbahnya aneh-aneh, ngawur, nubuat ini, nubuat itu, tapi jatuhnya semua salah. Hati-hati, jangan pernah main asal mendengarkan khotbah dari channel-channel yang nggak jelas, dari hamba-hamba Tuhan yang nggak jelas, walaupun mungkin followernya banyak. Hati-hati, karena bisa jadi kita nanti salah mendengarkan ajaran yang benar. Tapi intinya, mari kita terus belajar menjalani hidup ini dalam kesetiaan, terus hatinya terpaut kepada Tuhan. Baca firman, berdoa, lebih-lebih di tengah masa yang tidak mudah ini. Jangan malah sudah kayak begini lalu kemudian malah mikir, alah sudah lama doa, corona ya tidak selesai-selesai, ya wis lah nggak usah doa. Alah sekarang kan khotbah lewat kebaktian lewat YouTube juga boleh, berarti nanti kalau gereja sudah mulai buka pun nggak usah susah-susah ya pergi ke gereja, walaupun harusnya saya bisa boleh ke gereja, nggak perlu di rumah aja, enak. Karena kalau nanti ke gereja kan itu harus mau enggak mau mandi. Kalau enggak mandi kan kelihatan, kebau ya gitu ya. Wah enak sekarang di rumah. Bangun tidur melek, cuci muka langsung kebaktian. Kebaktian. Benar Anda kebaktian. Tapi sekali lagi saudara, ini harus terus diperjuangkan, terus diusahakan. Dan selama masa itu Tuhan percayalah tidak akan pernah membiarkan kita jalan berjuang sendirian. Dia akan terus membantu kita dengan kasih karunia-Nya, menyertai, menolong kita supaya kita bisa terus bertumbuh. Kita bersyukur zaman begini, corona begini, akhirnya sekarang kita bisa mendengar banyak khotbah, pengajaran yang baik dari berbagai daerah. Ya, wah, gak usah perlu datangkan pengkhotbah bagus dari Jakarta, dari Amerika, dari mana-mana. Sekarang tinggal klik, kita bisa dengarkan. Itu kesempatan untuk menambah pengenalan firman Tuhan. Jadi kebaktian di gereja sendiri itu jadi yang terpenting, karena itu yang menjaga. Yang lain-lain itu tambahan untuk apa? Makin membuat kita makin kenal Tuhan, makin mengerti firman Tuhan dan sebagainya. Oke? Tapi itu terus menerus. Jangan pernah puas diri. Dan jangan pernah sekali-kali meremehkan peringatan Tuhan. Karena seperti kata judul khotbah hari ini yang disampaikan oleh majelis, kalau nggak mau dibentuk Tuhan atau maunya terpaksa dibentuk. Yoas dibentuk Tuhan dengan kesabaran dan kasih karunia, tapi dia nggak mau terima. Nggak mau terima peringatan Tuhan. Jalan hidup begitu saja. Akhirnya hukuman pamungkas turun atas hidupnya. Itu hukuman yang tidak main-main. Jangan tunggu Tuhan dengan tangan keras menghajar Anda, menghajar kita. Cukup ketika Tuhan memberi peringatan lemah lembut, kita bertobat. Dan itu demi kebaikan kita. Semoga Tuhan menolong Anda, semoga Tuhan menolong saya. Kita tidak tahu kita hidup di masa depan mengalami kondisi yang lebih buruk seperti apa. Tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia akan terus menyertai, menopang, menguatkan dan meneguhkan. Dia akan terus mengajar, membentuk engkau dan aku supaya makin serupa Tuhan. Satu yang Tuhan minta, rendah hati, dengar-dengaran dengan
suara Tuhan. Jangan pernah mengeraskan diri ataupun memberontak kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Mari masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia, kebaikan dan kasih sayang-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih bahkan di tengah-tengah masa yang tidak mudah seperti ini pun terus Tuhan tidak pernah lalai untuk membentuk kami. Lewat keterbatasan, lewat kesulitan, lewat apapun. Tuhan terus membentuk kami, membawa kami supaya kami makin hari makin serupa Kristus. Karena itu tolong kami ya Tuhan, beri kami ketajaman, kepekaan telinga rohani. Supaya kami ketika diberi peringatan oleh Tuhan, bahkan peringatan dengan nada lemah lembut pun sudah cukup membuat kami bertobat dan membuat kami kembali kepada jalan Tuhan. Kami tidak ingin mengalami seperti Yoas, sampai harus dihukum begitu keras karena melanggar, karena memberontak kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Biarlah kasih karunia-Mu itu terus melingkupi kami. Di tengah masa yang tidak mudah ini pun kami tetap bisa terus bertambah. Makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin berakar di dalam firman Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah gembala kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya pada jemaat untuk diberikan kesempatan memberikan persembahan. Seperti biasanya jemaat bisa mentransfer langsung kepada rekening BCA Gereja atau bisa melalui scan QR Code dengan OVO, GoPay dan yang lainnya. Nats pengantar persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita akan mengiringinya dengan pujian dari KPPK 212. Hidup bagimu. Kita akan pujikan bait yang pertama dan ketiga saja. KPPK 212. Hidup bagimu. Hidup bagimu serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankan-Mu, dan ku mau setia turut kehendak-Mu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku. Sepanjang umur hidupku ku serahkan bagi-Mu. Bait yang ketiga. Hidup bagimu, semua milikku. Segenap hati ku muliakan-Mu. Ku rela tanggung segala derita. Ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku. Sepanjang umur hidupku ku serahkan bagi-Mu. Jemaat saya undang berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih karunia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dan bila pada saat ini Tuhan kami boleh mengumpulkan persembahan ini di dalam rumah-Mu, biarlah segala kasih karunia-Mu tetap menolong untuk anak-anak-Mu, agar persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi banyak orang dan segala kasih karunia-Mu boleh dirasakan oleh banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ada satu pengumuman khususnya mengenai persembahan minggu kelima, minggu depan ya. Jadi tanggal 31 minggu depan adalah minggu kelima. Gereja kita memutuskan untuk persembahan minggu kelima akan diberikan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena korban gempa di Mamuju. Jadi jemaat bisa mempersiapkan diri. Minggu depan apabila mentransfer itu jemaat bisa memberikan kode paling belakang itu angka 5. Jadi itu nanti akan menjadi tanda itu adalah persembahan untuk Mamuju begitu ya. Jadi jemaat jangan lupa apabila memberikan persembahan angka terakhir itu diberikan angka 5. Pengumuman sampai di sini. Kita akan pujikan doksologi, doa berkat oleh Pendeta Sucipto. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari sekarang jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah ini dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari
berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.